Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sari Puspito dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6. Kali ini saya akan menyajikan tugas 11A8 koneksi antar materi tentang kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menikmati. Penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara akan saya simpulkan secara singkat melalui semboyan pendidikan yang telah lama kita kenal, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang pertama kita akan membahas ing ngarsa sung tulodo. Ing ngarsa sung tulodo berarti di depan memberi contoh. Sesungguhnya anak yang kita didik bukanlah sebuah kertas kosong atau bukan teori tabula rasa yang harus kita isi, melainkan mereka sudah memiliki kekuatan kodrat yang sudah dibawanya sejak lahir. Hanya saja, kekuatan kodrat tersebut masih samar. Inilah tugas kita sebagai pendidik untuk menebalkan hal yang baik. Kemudian, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan memberi contoh yang baik untuk mereka, menjadi contoh yang positif, baik dalam bertingkah laku maupun bertutur kata. Secara tidak langsung, kita telah menuntun kekuatan kodrat anak hingga terjadi perubahan dan perbaikan pada lakunya, bukan pada dasar hidupnya. Yang kedua adalah ing madya mangun karsa. Ing madya mangun karsa berarti di tengah membangun semangat, niat, dan kemauan. Selain menuntun kodrat anak, kita sebagai pendidik diharapkan bisa membangun semangat serta kemauan pada diri anak tersebut. Lalu bagaimana cara kita membangun semangat serta kemauan tersebut? Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan atau dengan mempraktekkan permainan yang mendidik. Mengapa permainan? Karena bermain merupakan kebutuhan anak. Tuntutan jiwa anak menuju ke arah kemajuan hidup jasmani dan rohani. Kodrat anak menjadi manusia yang merdeka, baik lahir melalui pendidikan maupun batin melalui pengajaran. Melalui permainan-permainan yang mendidik inilah, nantinya secara tidak langsung mereka akan mempelajari banyak karakter positif. Selain itu, fungsinya adalah membentuk budi yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, juga pekerti yang terdiri dari raga. Pendidikan harus holistik dan seimbang, yang pada akhirnya keseimbangan tersebut membawa pada kebijaksanaan. Melalui permainan, kita telah mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Kita telah memenuhi kebutuhan anak akan bermain, memfasilitasi kegiatan, serta mewujudkan suasana belajar yang positif dan menyenangkan untuk mereka. Menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran, dengan bermain mereka bisa mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat mereka masing-masing, tidak terbebani dengan banyaknya materi yang harus dipelajari karena menyeimbangkan antara kegiatan belajar dengan bermain. Kemudian, permainan yang seperti apa yang bisa diterapkan? Tentu yang diterapkan di sini adalah permainan yang mendidik. Permainan seperti ular tangga, bahkan dapat kita gunakan dalam menyampaikan materi. Permainan yang diharapkan merupakan permainan yang mendidik. Permainan-permainan tradisional seperti engklek, dakon, jingklek ogla aglit, gobak sodor, dan lain-lain akan menumbuhkan banyak sifat positif antara lain kerjasama, saling percaya, sportivitas, kejujuran, bahkan melatih ilmu perkiraan pada permainan dakon. Permainan modern juga dapat digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Permainan yang dimaksudkan di sini adalah aplikasi-aplikasi belajar yang menarik yang sudah tersedia di internet. Mengingat dalam filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita juga harus memperhatikan kodrat zaman, yakni membekali siswa dengan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan kemajuan zaman agar nantinya mereka bisa berkompetisi dalam masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan menurut KHD, yakni menciptakan anak yang merdeka,
merdeka sebagai diri sendiri, dan merdeka sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Dorongan yang dimaksud di sini adalah dorongan baik dari segi moral maupun material. Dorongan dari segi moral dapat berupa ucapan atau tingkah laku kita yang bertujuan memberikan semangat kepada anak didik kita, sedangkan dukungan material kita dapat mewujudkannya dengan menyediakan seluruh kebutuhan belajar anak didik kita. Misalnya, menyediakan perlengkapan praktek yang akan digunakan jika mereka tidak atau belum mampu menyediakannya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya murid hanya sebagai pembelajar, hanya penerima ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu karakter. Murid hanya perlu menerima materi dan melakukan apa saja yang telah ditentukan oleh guru. Sehingga yang terjadi adalah pembelajaran di kelas terkesan kurang menarik, monoton, minim timbal balik, karena saya beranggapan pendidik hanyalah sebagai penuntun. Namun, setelah saya mempelajari apa yang ada dalam modul ini, saya tahu peran saya sebagai pendidik tidak hanya sebagai penuntun, tetapi juga sebagai fasilitator juga motivator. Saya sadar bahwa justru pendidik harus siap menghamba pada siswanya, artinya memberikan seluruh kebutuhan belajar yang ada pada anak didiknya sesuai dengan karakter kodrat mereka masing-masing, siap memfasilitasi proses pembelajaran dengan berbagai media yang dibutuhkan. Jadi yang berubah di sini adalah proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru akan berubah menjadi berpusat pada siswa. Siswa yang pada mulanya pasif menjadi lebih aktif, mengeksplor segala kemampuan minat dan bakat mereka sendiri. Segera yang dapat diterapkan dalam kelas saya, yaitu membuat media belajar yang lebih bervariasi, kemudian menggunakan sumber belajar yang lebih beraneka ragam. Tidak hanya lewat buku saja, tetapi juga bisa belajar sambil bermain, belajar dari keadaan alam, internet, dari warga sekitar, dan lain-lain. Lebih sering melakukan refleksi diri dengan bertanya kepada siswa tentang bagaimana proses pembelajaran yang diharapkan, membuat kesepakatan baru bersama siswa yang membuat kondisi belajar lebih efektif dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini lebih maju. Terima kasih.